Oke. Eh, Silakan buka kitab pemrograman lanjut biasanya ya. Tapi yang minggu ke-6 ya, week ke-6. Kita lanjutkan terkait kemarin routing ya. Di minggu ke-5 kita sudah membuat ya request HTTP request ya dengan beragam jenisnya get, put, post, delete dengan Express.js. Yang record saya saja. Kalian tidak saya record. Nanti saya bagikan. Tenang. Oke, kita sudah buat seperti ini ya. Express dan sebagainya. Yang kita contohkan sebelumnya di week ke-5 ini, kita tidak menggunakan basis data yang benar-benar disimpan ke dalam hard drive ya, storage. Tapi kita menggunakan apa kemarin? List ya, list ya berupa array ya. Contohnya list seperti ini. Kita manipulasi data yang ada di sini ya. Kemarin baca seperti itu. Terus kita manipulasi di sini masih dan seterusnya ya. Ada add, fungsi add-nya di sini nambah mahasiswa. Terus update ya, kita update agak kelihatan ribet ya karena kita tidak menggunakan SQL ya di sini. Terus nah ini untuk menghapus mahasiswa, ini menghapus dari array-nya. Nah, terus uji cobanya di sini. Oke. Nah, sekarang kita ke minggu ke-6. Nah, di sini kita menggunakan Express.js dengan MySQL. Itu ada database lain, jenisnya NoSQL ya. Kalau SQL kan interaksi query ya, biasanya query. Kalau MongoDB, sorry, SQL itu kan basisnya table ya. Kalau MongoDB basisnya dokumen. Oke, minggu ke-6 ini ya. Rencananya kita di situ mengenal ya, flashback ya. Flashback MySQL, terus bagaimana mengkoneksikan dengan API menggunakan Node.js dan Express ya library-nya. Kita contohkan manipulasi datanya, contoh database sederhana, contoh database sekolah seperti apa yang oke. Nah, di sini kita pastikan ya sekolah. Oke, sekolah. Ya, silakan teman-teman sambil nyoba ya. Bikin database-nya di php-admin sini ya. Sekolah. Nah, di sini contohnya saya bikin baru ya. Dari database sekolah, copy paste gini nggak apa-apa. Nah, nanti akan muncul ya. Ini copy sekolah. Terus use sekolah ini tidak perlu karena kita sudah pakai PHP admin ya, tinggal klik ini ya. Ini sebenarnya difokuskan kalau kalian menggunakan terminal ya. Seperti itu. Maaf saya belum share screen ya. Sorry, di sini ya. Nah, di sini ya. Create database-nya, terus create table-nya ya di sini. Kita copy sini. Ya. Kita lihat database-nya apakah sudah ada. Ada kolom ya, ID, name, nama, usia. Ya. Kita pastikan di sini bahwa ID-nya sementara ini ya, auto increment ya untuk primary key-nya. Terus kita insert, copy paste saja ini. Insert name, nama, usia. Oke. Seperti ini. Ya. Nah, untuk instalasinya ya. Oke.
HTML. Oke, oke, masuk week ke-6. Oh ya, di sini jangan lupa kita perlu instalasi ya modulnya ini untuk koneksi ke SQL-nya. Node.js perlu menginstal library dari MySQL ya. Tidak seperti PHP ya. PHP kan sudah bawaan ya. Biasanya dia sudah satu paket ya, bundling dengan PHP-nya ya, SQL-nya. Sehingga tidak perlu instalasi library-nya. Nah, kalau Node.js, karena memang tidak bawaan, maka harus kita instalasi, buka terminal ya, masuk ke, kan cloning nggak? Cloning source-nya atau ngupdate saja? Biasanya kalau ada tambahan project, kalian bagaimana? Ngambil source-nya itu? Atau ketik bikin sendiri? Cloning. Cloning baru setiap meeting. Oh, sebenarnya bisa sih tanpa cloning. Kalian misal sudah cloning di project awalnya itu ya, gitnya ya, tinggal ketik git pull gini aja. Git pull itu sudah nanti akan update dengan software baru seperti itu. Tidak perlu cloning apa berulang-ulang. Nah, problemnya nanti kalau misal teman-teman eh, eh, gini, tak order di sini ya. Jadi Git itu ya, Git itu adalah file versioning ya, versioning, file versioning, file versioning. Pernah ngupload dokumen di Google Drive, sorry, Google Drive. Kalau kalian ngupload file dengan nama yang sama, ekstensinya sama, dia akan muncul replace, gitu kan? Kalau di replace, tapi ketika klik kanan filenya itu bisa ada view versionnya, ada beberapa versi. Pernah? Nah, contohkan ya. Contohkan di sini. Aku mau di Drive. Oke. Buku. Ya, di sini ya contohnya ya. Kita klik kanan ya. Sorry, mana ya? Organize. Nah, di file information itu ada namanya manage version ya. Manage version seperti ini ya. Nah, ini ada beragam versi ya. Padahal filenya eh, cuma satu di foldernya, tapi di sini ada beragam versi. Ya, ini ada beragam versi. Ini sudah sampai versi 12 ya. Satu, dua, tiga. Ini lah. Versi ini menunjukkan riwayat dari file yang kita update. Ya, biasanya kalau di laptop itu kan kalian simpan file replace ya, Windows ya. Tapi kalau Google Drive itu ada sistem versioningnya, file versioning ya. Jadi file yang kalian upload itu seolah-olah replace, padahal tidak. Ya, ada versi-versinya. Nah, misalkan nggak sengaja upload di Drive, waduh, kok nggak sengaja ke replace ya. Kalian bisa aja klik kanan ya, klik apa tadi di sini, file information manage version ya. Nah, kalian ingin memunculkan versi yang ingin dibuka itu versi yang mana? Bisa dipilih-pilih seperti ini. Seperti itu ya. Bisa dipilih. Nah, itu file versioning. Nah, adapun Git, Git itu juga file versioning. Prinsipnya Git ini digunakan untuk eh, biasanya lebih prefer untuk source code ya, mengelola source code program ya. Meskipun sebenarnya untuk dokumen apapun tidak masalah. Nah, tapi ini biasanya dipakai oleh para developer ya. Nah, Git itu begini. Itu ada beberapa step ya, ada beberapa eh, untuk file bisa sampai masuk ke GitHub terus nama kalian slash nama project itu ya.
Itu ada beragam tahap. Tahap pertama itu istilahnya unstaged ya. Unstaged file. Unstaged. Artinya unstaged itu gini. Unstaged itu adalah file-file yang belum ditandai mau diupload ke Git. Ya, jadi analoginya gini. Kalian mau ngirim barang ya, ngirim barang lewat pos lah ya. Barangnya kan dibungkus ke dalam kardus ya. Kardus yang rapi terus dikasih apa? Alamat tujuan, gitu kan. Pengirimnya siapa, alamat tujuan mana ya. Seperti itu ya. Nah, barang ketika dibungkus belum ditempeli label itu namanya unstaged. Demikian untuk file. Ya, unstaged. Kalau sudah dikasih alamat itu namanya stage. Stage. Staged. Ya, staged. Jadi barangnya paketannya itu sudah dilabeli. Mau dikirim sudah jelas di labeling mau dikirim pakai kurir apa? Pos atau JNT, JNT dan sebagainya. Pos ya, misal pos. Nah, setelah stage, nah ini ada tahapan namanya commit ya. Commit itu ibaratnya kalian datang ke kantor pos yang di dekat rumah kalian, misal di kecamatan gitu ya. Commit. Ini paketnya kalian bawa ke Pak Pos, ke kantor pos, mau kirim barang. Nah, di situ kan ada interaksi ya. Mbaknya mau ngirim barang kemana gitu kan? Oh ke sini Pak, misal ke Jakarta, alamatnya ini. Oh, tetap. Jadi komunikasi dengan Pak Posnya itu namanya proses commit. Nah, dalam proses commit ini biasanya developer itu harus ngasih komentar. Kamu mau ngapain? Mau mengupload apa? Ya, atau sudah melakukan perubahan apa? Ada komentarnya seperti itu. Commit ya. Nah, commit setelah di commit ya, filenya itu oleh Pak Pos ditaruh ke gudang sortiran. Sortir ya. Ini paket yang mau dikirim ke area Jakarta, ke Surabaya seperti itu. Namanya apa ya? Nah, ini masuk ke lokal repo. Masih ke lokal. Masih di gudang kantor pos di kecamatan tempat tinggal teman-teman. Nah, setelah itu melakukan proses yang namanya push ya. Push ya. Push. Aduh, push. Push itu petugas posnya mengirim barang ke tujuan. Ya, masuklah ke remote repository. Ya, barang sudah nyampe di tempat tujuan. Nah, ketika sudah melakukan push, otomatis ketika kalian buka tampilan di GitHub, itu pasti muncul. Seperti itu. Nah, Git. Ini tahapan dari Git-nya, siklusnya. Nah, Git ini, kalian bisa melakukan mengedit ya suatu project ya project satu working directory project ya di situ ada isinya beragam file kalian ngoding ibaratnya satu project ada beberapa anak ya tim ya sebagai sebuah tim si A ngerjakan file ini si B ngerjakan file satunya si C ngerjakan satunya nah masing-masing ngerjakan file yang berbeda-beda ya tapi satu repository project ya ngerjakan file A seperti ini filenya ya A, B, C ngerjakan file yang beda-beda. Nah, kemudian di A melakukan commit, B juga melakukan commit ya, commit ya. Kemudian ada seorang admin namanya D yang mau maintain projectnya, dia akan melakukan yang bertugas nge-push data ke Git yang ada di GitHub seperti itu ya, di push seperti itu. Nah, seperti ini, push ya. Nah, ada kalanya
Namanya programmer kan bisa jadi melakukan kesalahan ya. Bukan error, tapi bug. Misal, file yang dikerjakan si A ini ternyata ada bugnya. Ya, ya. Setelah dites oleh si E, misal. E ngetes ya. E ngetes dengan mengambil source code dari repository dites, ternyata, oh kerjaannya A ada bugnya. Itu ya. Terus E laporan ya, laporan. Setelah itu, dilaporkan ke project manajernya, oh di si A programnya A ada bug. Tapi ya ketika itu A diminta untuk memperbaiki, ya seperti itu. Ternyata A sedang repot, tidak bisa mengerjakan proyeknya, bagiannya file tadi. Nah, maka diserahkan oleh ke B, ya filenya A ini ya, filenya A diserahkan B, ya. Tapi B bisa mengerjakan, cuma tidak semuanya. Nah, akhirnya E mengirimkan filenya ke C juga. Ya, jadi B dan C mengerjakan file yang sama, ya kan? Filenya A, tapi dikerjakan oleh dua orang yang sama. Kebayang? Pernah nggak seperti itu? Satu orang ngeroyok satu file. Google Docs. Pernah ya? Biasanya kan muncul ada namanya ya. Kalau Google Docs kan enak ya. Si si A ngedit, dia kan langsung berubah di situ ya. Tapi kalau coding, ngeditnya kan di masing-masing laptop. Tidak bisa. Nah, nah ketika si B dan C ini mengedit file yang sama ya, kemudian B sudah selesai duluan, ya. B sudah selesai duluan, B melakukan commit ya. Commit, jebret. Kemudian ketika nyampe di sini ya, di local repo, ya, C juga commit. Ketika C mau commit, C tidak bisa commit, dilarang commit. Ada yang tahu alasannya? Karena Git-nya mendeteksi ada versi file yang lebih baru dari punyanya di C yang ada di sini. Versinya siapa? Versinya B. Ya, B kan sudah commit duluan kan, mengirim filenya duluan, sedangkan C belakangan. C tidak akan bisa commit. Ya, seperti itu. Kemudian, maka untuk melakukan C agar bisa commit, maka C harus melakukan update dulu terhadap source code-nya dengan cara melakukan pull atau merge rebase itu ya, pull seperti itu. Di pull otomatis ya source code-nya dari C itu nanti akan terjadi konflik. Apa ya konflik itu? Filenya tumpuk-tumpukan konflik itu ya. Jadi baris script yang dikerjakan oleh B dan dikerjakan C itu akan muncul dua-duanya. Filenya akan dianggap konflik, maka C harus menyelesaikan problem ini dengan cara mengupdate file yang sama dengan menyesuaikan kodenya dari si C seperti itu. Ya, adapun ya, misal jika tidak ada update dari si C ini, maka B tetap bisa commit ya terus ke sini sampai ke sini. Ya, seperti itu. Itu Git. Nah, kawan-kawan nanti kita praktikkan praktik dari Git ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, maksud saya tadi seperti ini. Jadi kalau kalian setiap ada update dari Git kelasnya ini ya, tidak perlu nge-cloning baru. Cukup melakukan git pull seperti ini. Ya, git pull seperti ini. Tidak perlu cloning lagi. Daripada makan space ya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya. Nah, install MySQL. Oke, kita masuk ke week 6 ya. npm install MySQL seperti ini ya. Install MySQL. Thread. Nah, oke, sudah install. Setelah itu, nah, silakan membuat file baru ya. File namanya ini ya, db.js di dalam directory itu. Ya, saya kasih nama, kita buat file baru ya. Cons MySQL require ya.
require SQL gitu ya. db.js kita kasih nama seperti ini, db.js. Ignore-nya mana? Ignore-nya oke. db.js ya, ini isinya seperti ini. Eh, copy saja ya seperti ini localhost. Nah, ini settingan untuk koneksi ke SQL-nya ya. Mirip kan dengan PHP. Biasanya PHP kan ada kayak gini kan. Koneksi apa? Di pertemuan sebelumnya kan sudah ya. DB. Nah, seperti ini. Sama kan ya? Eh, saya masih share screen ya? Oke, sama seperti ini kan. Bedanya ini kalau di SQL. Nah, ini passwordnya sesuaikan dengan password SQL-nya kalian ya. Kalau biasanya kalau di Windows itu default-nya tidak terisi ya. Kalau di Linux ini punya saya setting seperti ini ya. Oke, nah koneksinya kita bikin set konfigurasi DB connect parameter yang apa saja itu. Oke, jika ada error balik if error kayak itu. Oh, console error koneksi database error. Kita lihat nanti kita print errornya apa. Else ya konsol kita tampilkan pesan koneksi database berhasil. Ya. Setelah itu ya kita bikin modul export ya. Nah, maksudnya modul .export db ya itu fungsinya adalah kita memanfaatkan file db ini ya objek db-nya itu kita pakai sebagai modul bukan sebagai eh, objek dari kelas ya seperti itu. Nah, dampaknya nanti ketika kita eh, ini ya membuat servernya cukup di-include database-nya. Nanti kita contohkan. Oke, sementara kita coba dulu ya. Apakah kita lihat responnya? Kita coba node db.js. Kita running. Oh, anon database mahasiswa, sorry. Database sekolah tadi ya. Nah, seperti ini ya. Koneksi database berhasil. Oke, silakan dicoba. Kalau ada yang gagal, silakan share screen. Sudah saya enable screen-nya. Bisa? Oke, sambil coba di sini ya. Sudah create database-nya atau? Sudah? Sudah ya? Install LibreMySQL-nya sudah? Oke, silahkan dicoba dulu ya. Sampai ini dulu ya. Sampai ini dulu. Oke, sampai ini. Oke. Silakan share screen. Jika ada trouble. Langsung share aja. Nggak apa-apa. Oke. Punya aku tak stop dulu. Oke, silakan. Ah, it is. Oh, cloning baru ya ini ya? Oke, terus?
di pakai terminal biasa aja coba. Errornya apa? Coba coba. Git error nggak bisa ngegit ah. Ini mau cloning atau mau apa? Oh, kan ketika git spasi pull gitu. Git spasi pull. Nah, enter. Git pull origin master. Git pull spasi origin spasi master. Enter. Make sure. Oh, origin git pull master sih. So, saya. Ini gitnya siapa? Git saya. Apa ya? Coba nganu git status gitu. Git masih status. Oh, atas atas atas. Apa itu? Bawah bawah bawah. Ini file. Oh, kok sampai waduh. Kan yang buka terminal biasa aja, CMD aja. Iya, CMD. Ini gambarnya lucu-lucu. Gimana cara pakai filternya ini? Hah? Ini filternya kan, zoomnya, avatar. Piye gawe ini? Background di setting dulu ya, setting terus profile kok profile. Video ya. Oh, background effect ya. Terus virtual background bukan? Di mana? Di background dan efek itu kan? Ah, avatar. Bisa ke sini ya? Yang sebelah mana ini? Penasaran. Mm-mm. Oh beda ya? Atau nggak yang di titik tiga itu Sat, di Ini? Oh, jadi khusus Windows ya? Kayak khusus Windows mungkin. Ya, yes, apa wes. Oke. Oke, ini sudah CMD lagi ya? Oke, masuk apa? Reponya tadi. Oh, masuk ke change directory CD, CD, CD ke directory apa yang projectnya yang di clone tadi, Advanced Web Programming. Uh, backgroundnya bikin juga itu, niat ya. Siapa yang bikin ini? Hah? Siapa? Wes, gila. Asik. Iya, kayak mungkin Windows ya. Makanya saya cari di Linux. Nggak ketemu avatar. Harusnya di menu setting tadi ada ya avatar gitu ya. Sebelahnya ada avatar. Oh, berarti khusus Windows sih. Nggak tahu ya versi Linux. Updatean zoom-nya belum ada ya. Ah, coba ya, share. Atau ya mungkin yang lain ingin share. Oh, nggak apa ya, wes. Oke. Oke, ketik git status coba. Caps lock-mu nyala itu ya.
Get status. Loh, LS coba. Isinya apa itu? LS-an. LS. Kok LS? Dir. Sorry, LS sih kalau Linux. Dir. Ah, masuk ke situ. CD ke dalamnya itu advance itu. Ketikkan CD spasi advance itu. A-nya tab tekan tab. A, CD spasi tekan tab, tombol tab di keyboard. Enter. Nah, ketikkan dir. Ah, ya, git status coba. Loh, sik. Atas. Ya udah, cloning aja lah. Hah? Download kan ya, download zipnya aja enggak apa. Nanti di taruh di HT docs-nya ya. Taruh di HT, ya. Oke. Oke, yang lain ada yang bermasalah? Bermasalah enggak? Aman? Yang ini sudah bisa sampai muncul gini? Dicoba ya, Node sampai muncul koneksi data berhasil ini ya? Coba, silakan. Pastikan data ya, kalian bikin file ini ya, db.js ya. Seperti ini. Oke. Oke, pastikan sampai muncul ini. Sudah muncul semua? Koneksi database berhasil? Ada bermasalah? Silakan share screen. Oke, sambil jalan aja ya. Nanti kalau ada masalah langsung bilang ya. Bisa saya di interrupt aja enggak apa-apa. Share. Nanti mau share screen ada masalah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini koneksinya ya. Koneksi ke database-nya kita bikin file baru ya, db.js. Kita lihat filenya ada di sini ya. Perhatikan ya di sini. db.js-nya di sini ya. Nah, ini terkait endpoint ya, endpoint-nya ya. Endpoint-nya tiap-tiap fitur ya. Di sini kita nyoba beberapa fitur ya. Mendapatkan semua mahasiswa, mengambil ID, mengambilkan mahasiswa ya, sorry, query mahasiswa berdasarkan ID-nya, terus create ya mahasiswa, nambah mahasiswa, insert into dan sebagainya. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Di sini eh, cukup ya. Bedanya dengan yang minggu kemarin ini ya. Ini apa? API mahasiswa ya. Nah, ini kan sama ya endpoint-nya, cuma bedanya dia langsung mengembalikan data mahasiswa, list mahasiswa. Nah, sedangkan ini datanya dari database ya. Kita coba ya servernya di sini ya. Kita bikin anunya, routingnya ya. Oh sorry, database-nya kita ini jangan lupa kita include dulu ya, const db sampai require db gini ya. db ini merujuk ke file db.js ini ya. File apa require db ini ya. Get API mahasiswa. Oke, ini request-nya, ini result-nya. Oke, sorry. Nah, ini ya. Ini script SQL-nya kita pakai let-nya ada apa? txt select bintang from tabel mahasiswa ya. Benar ya, tabel mahasiswa kita pastikan dulu. Logout mahasiswa ya. Oke, benar ya. Nama tabelnya mahasiswa.
kolomnya ada ID, NIM, nama, usia. Oke, kita select bintang aja lah. Setelah itu db.query ya, txt, ini parameternya tidak perlu ya, tidak perlu parameter. Setelah itu function ya, biasa function callback ya, function callback. Ini hasil query ya, seperti ini. If ya, ada error ya, kita munculkan di sini ya, console.error. Ups, ada query yang error. Kita callback ya, callback. Jangan lupa callback ya. Callback-nya isinya adalah kalau error, munculkan errornya seperti ini. Kalau berhasil ya, kita callback-kan hasil query-nya seperti ini. Tak perlu callback sih. Langsung respon status ya, karena ini respon langsung ya. Status. Nah, status di sini kita bisa ngasih parameter ya. Parameternya adalah HTTP respon status code ya, yang ada 300 sekian, 400 sekian, 500 sekian. Masih ingat? Kalau masuk error ya, ketika ada error di sini, berarti kan ada errornya itu ada di sisi server. Ya. Kalau errornya di sisi server, maka kita kasih kode 500. Ya, seperti itu ya, 500. Setelah itu ya, kita kasih respon JSON-nya seperti apa. Seperti ini ya. Kita kasih teks yang sama. Ups, oke. Pesan. Ini, ups, error. Pesan errornya kita munculkan. ERR, gini ya. Lalu setelah itu rest dan end. Jangan lupa kita harus kasih end ya. Nah, terus ini kalau pesannya berhasil sama ya. Seperti ini. Tapi kalau sukses apa? Kodenya berapa kemarin kalau sukses? 200. Ya. JSON-nya langsung aja kita isikan hasil query. Seperti ini. Ya. Kita coba ya. Runningnya itu listen. Oke, listen port. Oke, kita kasih portnya lupa. app.listen. Portnya berapa ya? Kita kasih port. 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 Misal ya, kalian isi pakai angka berapun enggak? Wah, ini kita isi pakai tanggal lahir, contoh tahun lahir ya, log API is running on port berapa? Nah, oke. Contoh gini ya. Kita jalankan aja servernya. Oh, iya. Server gini ya. Oh, sorry. Ada error apa ini? Cannot file module express. Oh iya, sorry. Kita belum install express ya. npm install express. Oke. Clear. Kita run lagi node server. Karena file module db. Ini. Sorry, pad-nya bermasalah. Tadi kan gini ya. Sekarang kita gini kan. Kudune iso. Nah, running ya. Bisa running ya. Ngetes sih, Postman ya. Postman apa mana? Postman ya. Postman aja, guys. Postman. Ini Postman nih. Cuci sudah. Post. Kau keluar. Oke. Postman. Web programming ya. Oke. Get list mahasiswa. Oke ya. Ini kita ubah portnya ya. Portnya tadi 1988 ya. 1988 seperti ini ya. Endpoint-nya API mahasiswa ya. Bener nggak?
Oke, sesuai ya. API mahasiswa, mahasiswa metodenya get. Ini get, ini juga get. Oke. Oke. Headernya, konten type-nya apa? Konten type-nya application JSON. Oke, JSON tanpa parameter ya. Tidak parameter, kita coba di sini send. Bismillah. Loh, salah. Cannot get API. Mahasiswa apa yang salah ini? Apa yang salah? Oh, body parsernya. Sorry, sorry. Body parser. npm install body parser. Bener tak body parser ini? Body parser. Bisa bener, oke. Harusnya udah bisa. Not. Hah? Not define. Oh, mana tadi? Oke, ini ya. Oke, thread. Biar sih. Jalan ya. Kita coba. Thread. Apa yang salah? Cannot get API mahasiswa. Koneksinya benar. Listennya. Get routingnya. Oh, routingnya belum diregister ya? Routingnya. App Express sudah. Bedanya dengan yang ini apa? Oh, sorry. Kurang slash. Kurang slash. Oke, kita stop. Kita running lagi. Kudune iso, bismillah. Nah, muncul ya? Oke, muncul. Duh. Oke, muncul ya. Ini dari database ya. Susi Siti Ayu. Ada yang namanya Susi. Nah, Susi Siti Ayu urut ya. Nah, itu tadi get-nya. Nah, sekarang kita routingnya bikin satu routing lagi. Misal routing untuk get spesifik mahasiswa. Get ini pakai parameter apa ya? Get yang spesifik. Oh, pakai get juga. Oh, ada. Oke. Sama-sama get tapi beda routing. Oke. Slash ID ini ya. Select bintang from mahasiswa where ID sama dengan tanda tanya. Gini ya. Nah, kalau tanda tanya gini ya, ini harus mengisi parameter ya. Paramnya itu yang ini supaya bisa dikenali ke SQL query-nya ya. Paramnya di mau get ya. Nah, kita bisa dapatkan contoh ID-nya ya. Bisa pakai conf bisa ID user ID MHS ya. Sama dengan request.params.id. Seperti ini. Nah, ID-nya kita taruh di sini ID MHS. Ingat ya, ini bentuknya array loh ya. Array seperti ini ya. Kalau seperti ini tidak bisa. Ya, harus seperti ini. Ya. Oke, sisanya sama ya, belakang. Kita coba stop running. Kita cloning ini ya. Duplicate get satu mahasiswa by ID. By ID kita coba ya ID-nya contoh siapa? ID kalau ID misal 3 ya, harusnya dapatnya Ayu slash 3. Ya, Indonesia. Bismillah. Nah, ini ya dapat Ayu.
Kalau kita amati ya, sekilas routingnya mirip ya. Ini dengan ini ya. Tapi sebenarnya beda karena ada tambahan satu parameter. Seperti ini, beda routing. Kita bisa modifikasi eh, routingnya ya, routingnya. Kita pakai, misal kita tidak pakai routing ini ya, seperti ini ya. Tapi kita ingin menggunakan satu routing ini untuk bisa mendapatkan mahasiswa tertentu. Tidak harus semua mahasiswa yang muncul ya. Satu routing, satu endpoint, tapi bisa untuk fungsi itu. Nah, kali ini seperti ini, ya. Oke, kita query, oke. If ya rec query dot misal id mhs gini ya. Kalau ada kita bikin variabel dulu params seperti ini kosong kita taruh push push atau append push atau append nah, lihat saya lupa ya JavaScript push oh ya repush ya push oke benar nah kita pasukkan query MHS seperti ini nah array yang ini kita ganti dengan param seperti ini nah kita coba ya thread kita pakai routing yang sama ya, routingnya satu ini. Kalau tidak ada query ya, params, dia akan munculkan semua mahasiswa ya. Tapi kalau kita tambahkan di sini query ya, ingat ya, tadi yang kita pakai itu adalah query, request query. Maka yang digunakan adalah parameter ini, query ya, yang ada di Postman query, key-nya butuhnya apa? ID MHS ya. Kita isikan di sini harus sama plug ya. ID MHS value-nya siapa misal ya? Susi ya. Kita tulis satu di sini ya. Harusnya yang muncul datanya cuma satu, Susito harusnya. Kamu tuh kabeh. Oh iya, sorry. Where-nya belum. Where satu gini. Nah, di sini kita ngakali ya. Ext n id sama dengan tanda tanya seperti ini. Seperti ini. Ya, kita lihat ya. Ngakali. Harusnya kalau ini dikosongi, tidak pakai, muncul semua data. Kalau ini kita pakai, Susito. Seperti ini. Ya. Dengan satu routing kita bisa manipulasi beberapa. Jika parameternya sama, metodenya sama, get dan endpoint-nya sama. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan dicoba. Kita tidak perlu nyoba yang ini. Perlu nyoba yang ini juga? Atau bikin routing sendiri-sendiri ya? Oke, kita hapus saja ini, tidak apa-apa. Seperti ini. Kita kembalikan seperti ini. Thread. Yes. Oke, ini untuk mendapatkan mahasiswa. Kemudian, oke, untuk post, depot, dan delete,